Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Amin. Para siswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan iptek dalam era global dan dampaknya. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu tentang definisi iptek, sejarah dan perkembangannya di era global. Nah, di sini akan dibahas tentang definisi iptek, sejarah perkembangan iptek, globalisasi, perkembangan iptek pada era global, pengaruh iptek bagi masyarakat. Nah, kemudian kita akan bahas tentang perkembangan iptek di Indonesia, antara lain perkembangan iptek masa kolonial, perkembangan iptek masa Indonesia merdeka, dan contoh keberhasilan penerapan iptek di Indonesia. Nah, kita bahas pertama sekali dulu di definisi iptek, sejarah dan perkembangannya di era global. Nah, pengertian khusus. Nah, iptek tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan globalisasi, yang artinya mendunia, yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, kemudian globalisasi ini mengupayakan keadaan politik, sosial, dan budaya bersifat lokal menjadi berskala dunia atau internasional. Nah, sementara pengertian umumnya adalah globalisasi sebagai proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat umum atau global, yang batas-batas antar negara luluh sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan antar negara berjalan dengan cepat. Nah, apa itu definisi iptek itu sendiri? Ya, nah iptek ini secara sederhana merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan teknologi. Jadi apa yang disebut dengan iptek itu tidak bisa dilepaskan dengan teknologi. Teknologi berangkat dari munculnya atau berkembangnya apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tingkatan teknologi berdasarkan penerapan. Tingkatan teknologi berdasarkan penerapan ada 3. Pertama, teknologi tinggi atau high-tech. Kedua, teknologi media. Dan yang ketiga adalah teknologi tradisional. Oke, yang pertama teknologi tinggi. Nah, teknologi tinggi adalah jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru. Ciri-cirinya adalah padat modal, didukung fasilitas riset dan pengembangan, biaya perawatan tinggi, keterampilan operator yang tinggi, dan masyarakat penggunanya ilmiah. Nah, yang kedua adalah teknologi media. Teknologi media ini mencakup jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukung masyarakat yang lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan penggunaan yang paling menguntungkan. Ciri-ciri dari teknologi media tidak memerlukan modal yang terlalu besar dan tidak memerlukan pengetahuan baru. Bersifat setengah padat modal dan padat karya, serta dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat atau lokal. Nah, berikut adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah teknologi media dengan tingkatan yang lebih sederhana. Nah, sering disebut dengan teknologi pedesaan atau rural teknologi dan teknologi pribumi atau indigenous teknologi. Nah, ciri-cirinya adalah skala modal kecil, peralatan yang digunakan sederhana, dan pelaksanaannya bersifat padat karya dan penggunaannya masyarakat setempat. Nah, ini adalah 3 tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan iptek. Ya. Nah, perkembangan iptek itu diawali dari zaman praaksara yang berkisar 4 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini awal manusia tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa aksara hanya mengenal teknologi sebagai alat bantunya dalam mencari makan, alat bantu dalam berburu, serta mengolah makanan. Alat bantu yang mereka gunakan sangatlah sederhana, terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan sederhana lain yang mudah mereka jumpai di alam bebas.
untuk membuat perapian, ia manfaatkan bebatuan dengan membentur-benturkannya sehingga dapat memunculkan percikan api. Nah, kemudian yang kedua adalah zaman Yunani kuno, ya, zaman Yunani dan Romawi kuno sebenarnya. Nah, terjadi perubahan besar pada saat ini, di mana cara berpikir umat manusia dan babak dimulainya teknologi. Hal itu diawali dengan ditemukannya berbagai hipotesis atau dalil-dalil, seperti contohnya Pythagoras, Archimedes, dan lain sebagainya. Berikut zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan ini disebut juga zaman kegelapan, ya, atau Dark Age. Nah, karena pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan terhenti di Eropa. Ya, pada periode tersebut segala prestasi kemanusiaan yang pernah dicapai dunia barat rusak dan hilang. Dunia barat mengalami periode kemandekan terutama di bidang pemikiran akibat pengaruh gereja-gereja yang sedemikian besar, ya, atau dalam arti menindas ketika itu. Nah, segala paham atau pemikiran yang menyimpang dari dua lembaga tersebut dilarang. Nah, bahkan para pendukungnya yang masih bertahan diburu. Nah, sebaliknya perkembangan iptek di dunia Islam mulai menonjol. Muncullah beberapa tokoh yang mengawali permulaan peradaban teknologi Islam seperti Al-Jabar, Al-Kindi, Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran modern. Ya, nah berikut adalah zaman pertengahan, ya, zaman modern. Nah, pada akhir abad ke-15 muncul gerakan yang bertujuan mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan istilah Renaissance, yang berasal dari bahasa Prancis artinya lahir kembali. Dan kelahiran kembali itu merupakan suatu gerakan yang ingin melahirkan kembali kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, masa Renaissance ditandai oleh kehidupan yang cemerlang di bidang seni, pemikiran, ataupun kesusastraan yang mengeluarkan Eropa dari kegelapan intelektual abad pertengahan. Universitas tumbuh menjamur di Eropa dan penyebaran gagasan tiba-tiba muncul serentak. Renaissance telah memberikan sumbangan besar bagi bangsa Eropa menuju masyarakat yang modern. Nah, selain gerakan Renaissance, juga muncul gerakan yang disebut dengan humanisme, yaitu gerakan yang bertujuan mempelajari dan mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk diabadikan. Oke, anak-anak sekalian, ini berkembang sampai memasuki abad ke-18 hingga abad ini. Jadi ini disebut dengan abad pemikiran, ya. Nah, oke. Nah, kemudian perkembangan iptek pada era global. Ini terdiri atas 3, ya, informasi dan komunikasi di bidang pertahanan, eksplorasi, ruang angkasa yang menggambarkan sebuah kemajuan yang teknologi yang sangat tinggi. Nah, oke, kemudian jawablah pertanyaan. Ya, ini ada tugas yang Ibu berikan, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Nah, bacalah petunjuknya, kemudian kerjakan. Oke. Sampai di situ tugas yang Ibu berikan, sampai disitulah penjelasan yang Ibu berikan. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memahami. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua.